Selamat datang di surat 1 Yohanes. Ini adalah surat yang sangat penting sekali karena di sini kita belajar untuk memastikan apakah kita benar-benar milik Allah. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan hanya bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami sembah dan kami puji. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mempelajari surat 1 Yohanes, suatu surat yang sangat penting sekali. Karena itu kami butuh bantuan-Mu, butuh Roh Kudus untuk menerangi jiwa, hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami tidak bisa apa-apa, hanya Roh-Mu lah yang dapat menerangi pikiran kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskan kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, tema dari surat 1 Yohanes adalah born from God, lahir dari Allah. Lahir dari Allah berarti kita sudah milik kerajaan surga. Kita itu adalah satu family dengan Allah. Karena itu kita juga dapat mewarisi kerajaan surga. Orang yang tidak lahir dari Allah tidak akan masuk surga. Orang yang lahir dari Allah masuk surga. Karena itu ini adalah topik yang sangat penting sekali. Hari ini tidak terlalu panjang, karena ini adalah pengantar. Ya, ada 11 topik di sini, ya. Nah, saudara, pendahuluan, surat ini layak untuk mencerminkan semangat murid yang melebihi orang lain adalah murid yang dikasihi Kristus, agar ia dapat menunjukkan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Namun di dalam ini terdapat doktrin-doktrin yang dicampur dengan nasihat-nasihat. Karena Yohanes berbicara tentang keilahian Kristus yang kekal, dan pada saat yang sama tentang rahmat yang tak tertandingi yang ia bawa bersamanya ketika ia muncul di dunia, dan secara umum tentang semua berkat-berkatnya, dan secara khusus memuji anugerah adopsi ilahi yang tak ternilai harganya. Berdasarkan kebenaran ini, penulis mendasarkan nasihatnya. Dan pada suatu saat penulis menasihati kita secara umum untuk menjalani kehidupan yang saleh dan suci. Dan pada saat yang lain penulis secara tegas menganjurkan kita untuk mengasihi. Namun dia tidak melakukan hal ini secara teratur karena dia di mana-mana mencampur pengajaran dengan nasihat. Namun penulis secara khusus mendorong kasih. Penulis juga sempat mewaspadai para penipu, yaitu guru-guru palsu dan hal yang serupa. Namun setiap hal khusus harus diperhatikan pada tempatnya masing-masing. Siapa penulisnya? Penulis 1 Yohanes adalah Yohanes putra Zebedeus. Ia seorang rasul dan juga seorang penulis Injil Yohanes dan juga penulis surat Wahyu. Markus 1 ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi Yohanes dan Yakobus adalah adik kakak. Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Karena itu Yohanes adalah seorang nelayan. Dia adalah salah satu lingkaran dalam Tuhan Yesus bersama dengan Yakobus dan Petrus dan merupakan murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 13 ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yohanes juga mungkin adalah sepupu pertama Yesus. Ibunya mungkin adalah Salome, mungkin saudara perempuan Maria. Bukti referensinya ada di sini. Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jadi ini adalah ibunya Yakobus dan Yohanes. Ya. Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena sama Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome.
Jadi kemungkinan ibu anak-anak Zebedeus ini bernama Salome. Di Injil yang berbeda, Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Magdalena. Oke. Pandangan ini berasumsi bahwa saudara perempuan ibunya dalam Yohanes 19 ayat 25 mengacu pada Salome dan juga ibu anak-anak Zebedeus, yang berarti Maria dan Salome dan ibu anak-anak Zebedeus ini adalah orang yang satu dan sama yang merupakan ibu dari Yohanes. Nah, saudara, di sini tidak seperti kebanyakan surat Perjanjian Baru, surat 1 Yohanes tidak memberitahukan siapa penulisnya. Tetapi saudara, ada beberapa referensi identifikasi paling awal mengenai dirinya berasal dari Bapak Gereja, yaitu Irenaeus 140 sampai 203 Masehi, Clement dari Alexandria 150 sampai 215 Masehi, Tertullian 155 sampai 222 Masehi, dan Origen 185 dan 253 Masehi. Ini semua adalah para bapak gereja. Semuanya penulisnya adalah Rasul Yohanes. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang lain yang disarankan oleh gereja mula-mula. Oleh karena itu, hampir pasti dan 100% saya rasa bahwa yang menulis adalah Rasul Yohanes. Identifikasi tradisional ini ditegaskan dengan bukti dalam surat itu sendiri, yaitu gaya Injil Yohanes sangat mirip dengan gaya surat ini. Keduanya ditulis dalam bahasa Yunani sederhana dan menggunakan figur yang kontras, seperti terang dan gelap, hidup dan mati, kebenaran dan kebohongan, kasih dan benci. Ya, itu adalah stylenya Injil Yohanes dan muncul lagi di dalam 1 Yohanes. Penyebut kesaksian para saksi mata, di mana dia tulis apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, selaras dengan fakta bahwa Yohanes adalah Rasul Yesus Kristus. Rasul adalah seseorang yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, oke. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, ini adalah kesaksian, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, yaitu Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Berarti yang menulis itu adalah Rasul. Oke. Nah, cara berwibawa yang terdapat dalam surat itu terlihat dalam perintah-perintahnya seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Adalah cara Yohanes. Ya, contohnya 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Cara berwibawa adalah stylenya Yohanes. Cara penegasannya yang tegas. Ya, Yohanes itu dan Yakobus itu putra guntur, dia tegas. Ya, dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup, ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dan tanda pengenalannya yang tajam akan kesalahan dan apa yang diharapkan dari seorang rasul.
1 Yohanes 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi dari cara menyampaikan surat ini, yaitu dengan cara berwibawa seperti ayah kepada anak, cara penegasan yang tegas, dan yang ketiga pengenalan yang tajam akan kesalahan. Ini adalah stylenya Yohanes dan stylenya seorang rasul, saudara. Nah, kapan surat 1 Yohanes ditulis? Surat ini sulit untuk ditentukan tanggalnya secara tepat, namun ada faktor-faktor seperti pertama, bukti dari para penulis Kristen mula-mula, yaitu Irenaeus dan Clement dari Alexandria, bentuk awal gnostisisme yang tercermin dalam penolakan surat tersebut yang berkisaran antara tahun itu juga, indikasi adanya usia lanjut Yohanes menunjukkan akhir abad pertama, karena penulis 1 Yohanes sepertinya membangun konsep dan tema yang ditemukan di dalam akhir Injil Yohanes. Jadi sebenarnya ini adalah konsep dari Injil Yohanes yang akan dikembangkan di dalam 1 Yohanes. Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Nah, ini adalah tema juga dari 1 Yohanes, agar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah dan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Maka saudara, dari 4 hal ini, maka masuk akal untuk memberi tanggal surat ini di antara tahun 85 sampai 95 Masehi. Setelah penulisan Injil Yohanes yang diperkirakan ditulis sekitar 85, maka surat 1 Yohanes ditulis setelah itu. Nah, penerima surat 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, 19, 3 ayat 1 dan 5 ayat 13 memperjelas bahwa surat ini ditujukan bukan untuk orang-orang tidak percaya, tetapi untuk orang-orang percaya. Namun surat itu sendiri tidak menyebutkan siapa mereka atau di mana mereka tinggal. Ya, kita periksa dulu dia punya ayat. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak. Nah, berarti orang percaya. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ya termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti ditulis kepada orang-orang percaya. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah saudara, fakta bahwa surat itu tidak menyebutkan nama siapapun menunjukkan bahwa surat itu adalah surat edaran, ya, untuk diedarkan, saudara, yang dikirimkan kepada umat Kristen di sejumlah tempat. Nah, bukti dari penulis Kristen masa awal menempatkan Rasul Yohanes di Efesus pada sebagian besar tahun-tahun terakhirnya. Karena itu,
Penggunaan 1 Yohanes yang terkonfirmasi paling awal terjadi di provinsi Romawi di Asia. Sekarang itu adalah Turki modern, tempat Efesus berada. Jadi ini adalah Pulau Patmos, tempat di mana Rasul Yohanes dibuang. Nah, jadi diperkirakan dia menulis bersama kitab Wahyu dan disebarkan di 7 gereja di Asia. Ini adalah Asia. Ya. Clemens dari Alexandria menunjukkan bahwa Yohanes melayani di berbagai gereja yang tersebar di seluruh provinsi ini. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa 1 Yohanes diutus kepada gereja-gereja di provinsi Asia. Bukti lainnya bahwa surat Wahyu juga dikirim ke gereja-gereja ini, saudara. Oke. Nah, sekarang itu masuk ke dalam tema dari surat 1 Yohanes. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, apakah kita lahir dari Allah? Itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting. Dan ini adalah tema utama, salah satu pernyataan utama yang dibahas dalam surat 1 Yohanes dalam Alkitab. Saudara, kalau kita tidak lahir dari Allah, kita tidak diselamatkan. Kalau kita lahir dari Allah, kita diselamatkan. Yohanes ingin membantu kita mengenali roh Tuhan di dalam kita dan juga mengenali roh yang bukan berasal dari Tuhan. Yohanes menulis dengan beberapa tujuan yang sangat penting dalam pikirannya. Salah satu tujuan surat ini adalah pertama, menghilangkan prasangka para penipu untuk menunjukkan kita siapa pembohong itu. Oke. Yohanes berkata, "Saya menulis hal ini kepada Anda tentang mereka yang mencoba menyesatkan Anda." Dan Yohanes ingin membantu mereka mengenali roh penyesat. Tetapi alasan lain yang lebih penting, yang merupakan hal yang penting dalam 1 Yohanes, dan alasan yang luar biasa untuk menulis ini adalah untuk meneguhkan iman saudara, meneguhkan keyakinan saudara. Hal-hal ini saya tuliskan kepada kamu yang percaya dalam nama Anak Allah, supaya kamu mengetahui bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi tujuan dari 1 Yohanes itu biar kita yakin bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Nah, itu penting sekali. Ya. Itu adalah 2 tujuan utama dari 1 Yohanes. Untuk membantu melindungi kita dari roh-roh penyesat, dan juga untuk meneguhkan iman kita bahwa kita ini adalah milik Allah, bahwa kita mempunyai hidup yang kekal, bahwa roh Allah diam di dalam kita, dan itu berarti kita harus mampu mengenali roh Tuhan itu. Nah, karena ini pengajaran yang penting sekali saudara. Pertama, Yohanes ada berbagai cara untuk menggambarkan seorang Kristen sejati, seringkali berbicara tentang dilahirkan dari Tuhan. Kedua, ini juga berbicara tentang seorang yang mengenal Tuhan, tentang Tuhan yang tinggal di dalam kita, dan kita hidup di dalam Dia atau rohnya yang tinggal di dalam kita. Dan semua istilah ini, saudara, kita tinggal di dalam Dia, kita dilahirkan dari Allah, kita mengenal Tuhan, itu semua sama. Dan semua istilah ini menunjuk pada seorang Kristen sejati yang telah dilahirkan kembali oleh roh Tuhan, yaitu yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, dan di mana hidupnya di dalam Tuhan dan kehidupan Tuhan ada di dalam Dia. Oke, itu adalah tema dari surat 1 Yohanes. Jadi apakah kalian termasuk di dalam ini? Anda identifikasi sendiri. Ide besar dari tema Yohanes ini, jadi 1 Yohanes itu semuanya ide besarnya adalah gini. Saya gambarkan demikian saudara. Ada seorang yang takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena dia tidak yakin 100% bahwa dia diselamatkan. Dia mengaku pada malam itu bahwa meskipun dia telah meminta Yesus Kristus ke dalam hidupnya untuk mengampuni dosanya dan menjadi juru selamatnya, dia masih menjadi sedikit takut apakah keselamatannya nyata atau tidak ketika topik kematian diangkat. Sebenarnya ada saat-saat bahkan dalam hidup saya ketika saya takut akan hal yang sama. Bagaimana dengan Anda?
Apakah Anda 100% yakin bahwa jika Anda menghadapi kematian dalam 2 menit berikutnya saat membaca ini, Anda akan masuk surga? Coba pikirkan sejenak. Bagaimana Anda tahu bahwa jika Anda mati sekarang, Anda akan masuk surga? Jika Anda merasa sedikit takut seperti orang di atas, Anda sudah benar. Anda mengikuti pengajaran yang tepat. Karena alasan Yohanes menulis surat ini adalah untuk memberikan setiap orang percaya kemampuan untuk mengevaluasi realitas iman mereka dan yakin akan keselamatan mereka. Yohanes ingin Anda memiliki keyakinan mutlak dan 100% mengenai keselamatan Anda. Ini adalah ide besar yang ada di seluruh suratnya. Lihatlah apa yang Yohanes katakan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, apa rasanya kalau kita yakin? Apa rasanya kalau kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal? Wah, nggak ada takutnya lagi di dunia ini, saudara. Ya kan? Nah, karena itu penting sekali. Ya. Jadi, bukti apa yang Yohanes tunjukkan yang mengungkapkan iman yang benar dan menyelamatkan? Mari kita lihat 4 bukti bahwa Anda diselamatkan. Pertama, saudara. Saya tahu bahwa saya benar-benar diselamatkan jika saya sudah mengaku dosa saya kepada Tuhan. Oke, ini diingat saudara, 4 hal ini ya. Yohanes berkata, 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama yang kita lakukan adalah kita bertobat dan mengaku dosa kepada Tuhan. Minta pengampunan. Cara untuk mengakui dosa kita hanyalah dengan berdoa mengatakan sesuatu seperti ini. Dengan tulus ya pastinya. Jadi seperti doa singkat gini. Tuhan Yesus, saya percaya saya adalah orang berdosa. Dan dosaku telah memisahkan aku darimu. Tuhan Yesus, mohon ampunilah segala dosaku. Bersihkanlah hatiku dari segala kefasikan. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Saudara, gitu aja. Jika Anda mendoakan doa itu atau doa yang serupa, Anda dapat mengetahui dengan yakin bahwa dosa Anda telah diampuni. Karena Yohanes memberitahu kita bahwa jika kita mengaku, Tuhan mengampuni. Itu adalah kabar baik. Oke, yang pertama adalah itu. Yang kedua, saudara, saya tahu bahwa saya benar-benar diselamatkan jika saya menaati perintah Yesus. Yohanes memperjelas bahwa ketaatan merupakan sebagian bukti bahwa seseorang benar-benar diselamatkan. 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, terjemahannya adalah terus-menerus berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yohanes menekankan bahwa orang percaya sejati, orang Kristen asli, menjalani kehidupan dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus. Namun, itu tidak berarti bahwa kita harus 100% taat dengan sempurna sepanjang waktu, karena Yohanes juga mengatakan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita semua berdosa, bahkan sebagai orang percaya sejati. Persoalannya bukan ketaatan sempurna yang membuat kita tidak pernah goyah, melainkan saudara, ini penting, keinginan untuk menaati perintah Yesus yang terwujud melalui
konsistensi di dalam hidup. Jadi saudara, firman tulis menulis ini mungkin kadang-kadang saudara bisa jatuh, tetapi yang penting di dalam hati saudara, saudara mempunyai keinginan untuk menaati perintahnya. Kesempurnaan tidak akan datang dari sisi Anda. Jadi jika Anda mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan yang taat, Tuhan Yesus, saya ingin taat, tapi saya tidak mampu, biar Roh Kudus-Mu membimbing saya. Itu pertanda baik saudara, bahwa Anda benar-benar diselamatkan. Namun, jika Anda tidak memiliki keinginan untuk menaati Yesus, tidak memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan yang benar, dan tidak ada keyakinan dari Roh Kudus ketika Anda berbuat dosa, Anda harus mempertanyakan apakah Anda benar-benar diselamatkan atau tidak. Keselamatan sejati terwujud dalam keinginan tulus untuk taat dan patah hati dari dosa jika Anda tidak menurutinya. Itu merupakan indikasi pasti akan keselamatan. Jadi pengen taat, tulus, saya pengen taat, ya. Dan kalau kita jatuh ke dalam dosa tanpa sengaja, kita itu patah hati. Rasanya gak enak banget. Itu indikasi bahwa kita selamat saudara. Oke? Sudah 3. Yang ketiga, saya tahu bahwa saya benar-benar diselamatkan jika saya percaya bahwa Yesus Kristus datang ke bumi sekitar 2000 tahun yang lalu sebagai Tuhan dalam wujud manusia dan menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saya menunjukkan bukti sejati keselamatan melalui iman bahwa Yesus dan hanya Yesuslah satu-satunya Allah yang benar yang datang dan berjalan di antara kita. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 1 ayat 14a, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke saudara, yang ketiga, selain itu saya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat mati menggantikan saya untuk membayar harga dosa saya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan Dia adalah satu-satunya jalan menuju surga. Saya harus percaya itu. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jika Anda mempercaya hal-hal ini, Anda dapat yakin bahwa Anda memiliki iman yang tulus dan benar-benar diselamatkan. Udah 3 saudara ya, Anda dapat yakin bahwa Anda diselamatkan jika Anda telah bertobat, mengaku dosa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua, Anda taat kepada firman-Nya, mempunyai keinginan yang taat akan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang keempat, saya tahu bahwa saya benar-benar diselamatkan jika saya mengasihi orang percaya lainnya. Ya, bukti keempat adalah kasih. Iman sejati yang menyelamatkan diwujudkan dalam kasih yang tulus terhadap orang percaya lainnya. 1 Yohanes 3:10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kontras ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih lebih dari sekedar perasaan yang diungkapkan melalui kata-kata. Kasih sejati diwujudkan melalui tindakan. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Namun tindakan seperti apa yang menunjukkan keadaan sebenarnya dari keselamatan saya, Anda bertanya? Pertanyaan bagus. Sederhananya, kita harus saling mengasihi dengan cara yang sama seperti Yesus mengasihi kita. Yaitu kasih dengan penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Jangan ada maunya ya, mengasihi orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara, kita menunjukkan kasih satu sama lain ketika kita berkorban untuk membantu mereka pada saat dibutuhkan. Dan kita mengasihi orang lain tanpa syarat ketika kita membantu mereka tanpa pamrih. Misalnya, jika mereka membutuhkan pakaian, kita berikan pakaian kepada mereka. Jika mereka membutuhkan makanan, kita berikan makanan kepada mereka. Jika mereka membutuhkan uang, kita berikan kepada mereka. Tetapi saudara, ini bukan sistem kesejahteraan Kristen ya, bukannya panti sosial semacam begitu. Ya, karena Alkitab berkata juga begini, bahwa setiap orang yang masih dapat bekerja harus melakukan pekerjaannya. Ya, jika seseorang tidak mau bekerja, jangan ia makan ya. Ya, lihat 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 11. Namun sebaliknya, ketika sesuatu terjadi dalam hidup seseorang, sebagai contoh mereka kehilangan pekerjaan, mereka depresi, melukai diri sendiri, atau apapun seperti itu, maka kita sebagai orang Kristen harus membantu mereka. Saat kita membantu orang percaya lainnya pada saat mereka membutuhkan, pada saat yang paling mereka butuh, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sejati. 1 Yohanes 4 ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi, jika Anda secara aktif mengasihi orang lain, itu adalah bukti lain bahwa Anda benar-benar diselamatkan. Saudara, inilah 4 bukti yang mengungkapkan iman sejati yang menyelamatkan. Nah, ini adalah topik dari 1 Yohanes. Dan sekarang satu lagi, saya ingin memastikan saudara, bahwa Anda tidak berpikir bahwa saya tipe guru yang berorientasi pada perbuatan. Bukan, keselamatan tetap dari iman. Tetapi perbuatan itu adalah hasil dari iman. Saya tidak berorientasi pada perbuatan atau legalistik saudara. Saya percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, bukan perbuatan. Itu adalah ajaran Alkitab yang jelas. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun saya juga percaya Alkitab mengajarkan bahwa iman yang sejati akan terlihat melalui iman dan perbuatan yang telah saya nyatakan di atas. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati saudara. Oke, saudara, kita sudah sampai penutup. Saudara, oleh karena itu, orang percaya sejati adalah orang yang harus yakin 100% akan keselamatannya. Yaitu apa saudara? Bahwa kalau mati nanti masuk surga. Ya. Orang percaya sejati adalah orang imannya menuntun pada perbuatan dan perbuatannya dilatar belakangi oleh iman. Oleh karena itu saudara, di dalam pengajaran 1 Yohanes ini ada 11 sesi selama 3 bulan. Itu sangat bermanfaat untuk menumbuhkan iman saudara, agar saudara yakin bahwa saudara lahir dari Allah, agar saudara yakin bahwa saudara diselamatkan, agar saudara tidak mudah untuk disesatkan oleh para penipu. Dan saya juga ingin berdoa saat Anda mendengar pengajaran ini. Anda tidak hanya akan merasakan jaminan keselamatan Anda sendiri, namun Anda juga akan membantu orang percaya lainnya mungkin sedang bergumul dengan keraguan tentang keselamatan di dalam diri mereka sendiri. Saudara, demikian sharing pengantar 1 Yohanes. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita masuk ke dalam eksegesis 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dengan judul Apakah Anda Asli? Tuhan Yesus memberkati.